Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan hari ini Allah ta'ala berikan kita kelonggaran waktu untuk memberikan makanan bagi hati kita dengan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi bahwa hati itu akan menjadi hidup hanya dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Juga dimaklumi bahwa jasad fisik kita itu akan tampak sehat, tampak kuat itu juga dengan makan. Demikian juga hati akan tampak menjadi hidup, tampak semangat, bertambah dengan keimanan kita tatkala kita mau mendatangi majlis-majlis ilmu, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Maka hanya dengan itulah hati kita akan menjadi hidup, hati kita akan menjadi tentram, sebagaimana Allah tabaraka wa taala telah menghabarkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka tenang, hati mereka nyaman hanya dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenteram. Bahkan dengan kita mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, keimanan kita akan bertambah. Kita akan ringan menjalankan ketaatan. Allah akan berikan kita kemudahan menjauhi perkara-perkara maksiat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ciri tanda mereka dilihat dari hatinya. Bagaimana ciri yang beriman, hati mereka gimana? Tatkala disebut Allah, bergetarlah hati mereka. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini semuanya lah amalan-amalan hati. Ciri orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala.
Maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kita waktu, kelonggaran, sehingga kita bisa mendatangi majlis-majlis ilmu guna untuk memberikan sarapan bagi hati kita. Jamaah hadakunallahu jami'ah. Wa mungkin untuk pagi hari ini kita tidak baca kitab yang biasa kita baca, Khut Aqidatak. Kita akan baca atau kita akan sebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga yang nanti kita baca bisa menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, bisa menjadikan kita dimudahkan untuk masuk dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya setiap manusia itu mendambakan dia ingin masuk ke dalam surga, tetapi surga itu hanya akan diwariskan oleh orang-orang yang memang menghendaki ingin masuk ke dalam surga, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin meraih surga, bukan orang-orang yang malas, bukan orang-orang yang menyia-nyiakan. Allah hanya akan mewariskan surga bagi orang-orang yang memang ingin sekali masuk ke dalam surga. Allah Tabaraka wa Ta'ala habarkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang sungguh-sungguh ke jalan kami, maka kami akan berikan dia hidayah sampai kepada jalan kami. Orang-orang yang sungguh-sungguh yang menginginkan surga, Allah akan berikan kepada mereka. Nah, semoga kita juga termasuk dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bersungguh-sungguh, sehingga banyak contoh dan kisah orang-orang yang mendapatkan surga dengan kesungguhan mereka. Mereka sangat ingin ke surga, bahkan ahli maksiat pun mereka bisa masuk surga dengan kesungguhan mereka. Lihat bagaimana orang yang telah membunuh 100 nyawa, kemaksiatannya luar biasa, bahkan sudah melampaui batas kemaksiatannya. 100 orang telah dia bunuh, tetapi dia menginginkan sekali kebahagiaan di akhirat. Dia ingin sekali menjauhkan dirinya dari neraka. Dia ingin sekali masuk ke dalam surga, sehingga dia usaha. Apa usahanya? Usaha dia ingin bertobat. Dia berusaha mencari orang untuk ditanya ketika dia telah melakukan kemaksiatan, telah membunuh 99 nyawa. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan dia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Kemudian dia tanyakan, dia ceritakan kondisi dia sebelumnya, bahwa kemaksiatan saya itu sudah melampaui batas. Saya telah membunuh 99 orang selama hidup saya. Saya ingin bertobat. Dia ingin sekali, dia ingin hidup bahagia di akhirat. Tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah pertemukan dengan orang yang belum tepat. Siapa? Ahli ibadah. Al-ibadahnya luar biasa, tetapi karena ilmunya sedikit, ketika dia tanya, maka jawabannya dengan akal dan perasaan. Iya, saya telah membunuh 99 orang. Saya ingin sekali bertobat. Kemaksiatan saya menghantui, mungkin sampai nggak bisa tidur. Saya ingin menjadi manusia yang berbahagia dunia dan akhirat. Saya ingin bertobat. Apakah tobat saya diterima? Karena dia ahli ibadah, sedikit ilmu. Nah, apa jawabannya? Enggak. Dosa kamu telah melampaui batas. Ini jawabannya dengan ilmu atau dengan perasaan? Dengan perasaan, dengan akal. Nah, akhirnya dia ingin sekali menjadi orang baik, dia ingin bertobat, tetapi karena jawabannya enggak memuaskan,
bahkan membuat dia marah. Akhirnya ahli ibadah dibunuh sekalian, genaplah 100. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ, karena dia menginginkan surga, menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dia tetap usaha. Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan dengan ahlil ilmu, pertemukan dengan seorang ulama. Kemudian dia ceritakan masa lalunya yang kelam, telah membunuh 100 nyawa. Dia ceritakan, pada akhirnya saya ingin bertobat, apakah tobat saya diterima? Namanya ahli ilmu, dia jawab dengan ilmunya. Pintu tobat senantiasa terbuka malam yughargir, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Dengan syarat kamu tinggalkan kampung maksiat kamu menuju kampung ketaatan. Dia usaha. Akhirnya dia berusaha menempuh jalan untuk ke kampung yang di situ manusia melakukan ketaatan. Dia ke sana. Di tengah perjalanan Allah takdirkan dia meninggal. Ada usaha enggak? Ada usaha. Orang ini dengan usaha dia yang sungguh-sungguh menginginkan surga, menginginkan kebahagiaan akhirat, maka Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan dia meninggal dan dia masuk ke dalam surga. Allah telah terima taubatnya. Yang bisa kita ambil pelajaran di situ, dia masuk surga dengan kesungguhan. Ada usaha ke sana. Demikian juga seorang wanita pelacur, dia mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala juga karena sebab usaha. Dia melihat seekor anjing. Kalau kita perhatikan hewan, anjing, mungkin satu sisi kita lihat anjing hewan yang haram. Nah, dia melihat seekor anjing yang keliling-keliling di sumur karena kehausan, mau turun juga tidak mungkin. Nah, akhirnya seorang wanita pelacur, dia tahu kondisi anjing yang kehausan, maka beliau lepas sepatunya, dia turun. Dia turun untuk mengambil air dengan sepatunya. Setelah dapat air, dia kasihkan pada anjing tersebut, maka Allah tabaraka wa ta'ala ampuni dosa-dosa dia. Ada kesungguhan. Nah, dan kita nanti jamaah hadakumullahu jami'ah, seseorang akan dilihat, dihitung amalan kita yang terakhir sebelum kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Belum tentu yang sekarang ahli taat, belum tentu sekarang yang dia ahli sholat, ahli sedekah, banyak amalan ketaatan yang dia lakukan, belum tentu di akhirnya nanti juga masih bisa melakukan ketaatan. Belum tentu nanti dia termasuk orang yang berbahagia. Demikian juga yang sekarang bergelimangan dosa dan kemaksiatan, sampai orang bilangi sudah susah, dia manusia paling keras, manusia paling tidak bisa dibilangi, manusia paling tidak bisa dinasihati. Belum tentu di akhirnya juga tetap ahli maksiat. Nah, bisa jadi Allah berikan dia hidayah sebelum dia meninggal. Allah terima taubat dia sebagaimana 100 orang yang telah dibunuh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutup umur dia. Bagaimana penutupnya? Apakah penutupnya di atas ketaatan ataukah penutupnya di atas kemaksiatan? Maka sungguh beruntung lisan seseorang, kalimat terakhirnya sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, kalimat la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya setelah itu dia mati, kalimat la ilaha illallah,
yang dia ucapkan itu keluar dari hatinya yang tulus, maka dia masuk surga. Kalimat terakhir kalimat tauhid. Tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Ini yang kita harapkan jemaah. Tetapi manusia nanti akan mati sesuai dengan kebiasaan lisan dia, kebiasaan dari amalan dia. Setiap hari dia membiasakan melakukan apa, dia berucap apa. Tidak mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang-orang yang memang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setiap manusia dia menginginkan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan masuk dalam surga, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan beberapa amalan di dalam Al-Quran maupun hadis, amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga. Nah, di antara amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga adalah ketakwaan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala telah menghabarkan di surah Ali Imran ayat yang ke-15, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan bagi orang-orang yang ittaqaw, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka bagi mereka jannat, surga. Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini amalan pertama dengan ketakwaan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi untuk sampai kepada ketakwaan itu butuh kesungguhan, harus mau melonggarkan waktu untuk meraih ketakwaan. Sebab ketakwaan itu hanya dengan ilmu. Ketakwaan itu dengan ilmu, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Ketakwaan dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan Talqun bin Habib, taqwala an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah dengan ilmu, dengan ilmu. Dan tatkala Anda memiliki ilmu, kemudian diberikan kemudahan beramal, niatannya dalam beramal tarju thawaballah, hanya berharap pahala dari Allah. Ini yang paling berat, mencari ilmu atau mengikhlaskan amalan jemaah. Yang paling berat itu mencari ilmunya untuk mengetahui amal ini benar dan salah. Ataukah yang lebih berat setelah dapat ilmu beramal supaya ikhlas? Berarti yang paling berat mencari ilmunya atau setelah punya ilmu beramal dengan keikhlasan? Mencari ilmunya apa ikhlasnya? Beratnya adalah keikhlasan. Keikhlasan. Iya. Keikhlasan yang paling berat, karena keikhlasan itu dalam hati. Iya. Kalau keikhlasan itu berat, nah, maka keikhlasan itu dalam hati, hati itu kuasa Allah, maka mintalah kepada Allah akan diberikan keikhlasan. Sebab manusia itu tidak kuat godaan, manusia itu tidak kuat pujian, manusia itu tidak kuat celaan. Manusia itu senangnya dipuji, senangnya dibanggakan, senangnya diuangni. Itulah manusia. Ya.
manusia pengen terkenal. Ini semuanya yang akan menjadi penghalang-penghalang keikhlasan. Padahal setan memang dia telah bersumpah kepada Allah agar setan ini dia menginginkan manusia itu sesat semuanya. Bagi yang belum beribadah, belum dapat hidayah, disesatkan sejauh-jauhnya. Bagi yang sudah dapat hidayah, dia beribadah, digoda dari sisi keikhlasannya. Ya. Setan telah bersumpah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sumpah, saya akan sesatkan hamba-hambamu semuanya. Ya, setan sampai bersumpah, dan untuk mewujudkan sumpahnya itu setan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjadikan orang-orang yang sudah siap beribadah supaya enggak ikhlas. Setelah bersumpah, setan berusaha, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian setan berusaha untuk mewujudkan sumpahnya, karena setan ingin semua manusia sesat. Setan berusaha, aku datangi manusia, aku goda manusia dari depan, aku datangi manusia, aku goda dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, sehingga engkau enggak dapat ya Allah hamba-hambamu yang bersyukur. Nah, ini mungkin kalau kita, alhamdulillah, kekufuran selamat, syirik besar selamat, riya, seneng jadi orang depan, gen ketok namanya. Maka bagaimana supaya kita ada keikhlasan? Suatu saat jenengan jadi orang belakang. Kalau jenengan biasa jadi orang depan itu merasa bangga, Masya Allah saya sudah menjadikan acara ini bisa ini bisa ini. Anda bangga, berbahaya. Yang dapat pahala teman-teman jenengan, jenengan dapat dosa. Berbahaya. Sebab keikhlasan tidak mudah. Keikhlasan itu dalam hati, bukan kuasa kita. Bagaimana salaf? Salaf itu sampai mengatakan, "Inni u'aliju qalba arba'ina sanatan." Aku telah mengobati hatiku. Hatiku riya, hatiku sum'ah, banggakan amalanku, aku obati selama 40 tahun lamanya aku obati. Sembuh belum? Berapa tahun dia ngoreksi hatinya? Berapa tahun dia mengobati hatinya? 40 tahun dia koreksi hatinya. Aku beramal untuk siapa? Aku beramal untuk apa? Aku beramal apa, harapanku, tujuanku apa? 40 tahun dia koreksi, dia obati hatinya. Dia katakan belum berhasil. Belum berhasil. Tapi kebanyakan manusia semangat mengobati hati apa semangat beramal? Semangat ngoreksi hati, mengobati hati apa semangat beramal? Atau beramal mempeng lali hatinya? Nah, ternyata bedanya kita dengan para pendahulu itu seperti itu jamaah. Mereka senantiasa mengoreksi hati mereka. Untuk siapa saya beramal? Untuk apa saya beramal? Tidak mudah untuk menjadikan hati ini tulus. Padahal nanti hati inilah yang akan mengantarkan kita berjumpa dengan Allah.
dengan keselamatan. Hati yang tulus inilah yang jauh dari riya, dari kebanggaan, dari kebencian, dari permusuhan, dari hasad. Ini yang akan mengantarkan kita menghadap Allah dengan keselamatan. Maka kalau pengen selamat, selamatkan hati kita sekarang, obati hati kita sekarang sebelum berjumpa dengan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala telah kabarkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini harta, anak, tahta, jabatan, saham gak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah, datang menghadap Allah, datang ketemu dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang tulus, hati yang gak riya, hati yang gak bangga-bangga dengan amalannya, gak merasa lebih baik, hati yang gak ada kebencian, gak ada hasad. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, ini tidak mudah jemaah. Padahal ketakwaan itu dalam hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, dalam hati. Nah, kalau hati baik, semuanya baik. Ya. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga adalah dengan beriman dan beramal salih. Dua-duanya ini nggak bisa dipisah. Sebab tanda orang itu beriman, buahnya amal salih. Nggak bisa dipisah. Coba antum cari di dalam Quran, ya disebutkan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak bisa dipisah keimanan dan amal saleh. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menghabarkan di surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kabarnya apa? Kabar yang menggembirakan bagi orang beriman itu apa? Bahwa mereka kelak di akhirat akan mendapatkan surga. Nah, dengan keimanan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia saja sudah memuliakan mereka. Di dunia saja Allah telah memuji mereka. Itu di dunia. Di akhirat Allah muliakan dengan surga. Di dunia Allah puji mereka sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk Allah memuliakan mereka di dunia. Apa pujian Allah? Allah katakan orang yang beriman, dibuktikan amal saleh, Allah puji manusia terbaik, manusia paling top. Ya, kalau barang apa? Top brand. Manusia paling top, manusia paling bagus, itulah orang yang beriman dan beramal saleh. Allah tabaraka wa ta'ala kabarkan di surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah, makhluk paling bagus, makhluk paling top. Siapa yang memuji ini? Allah.
sebagai bentuk Allah memuliakan mereka di dunia. Di dunia sudah dipuji, di akhirat Allah muliakan dengan sorga. Cuman keimanan itu juga dengan ilmu. Keimanan dengan ilmu. Orang tak akan mungkin bisa beramal saleh tanpa ilmu. Sebagaimana kata salaf, man ya'budullaha bighairi ilmin kana yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, tanpa ada usaha belajar, tanpa ada usaha untuk mendengarkan, tanpa ada usaha bertanya, bagaimana cara mengamalkan ini, kapan waktunya, bagaimana caranya, tanpa ada usaha mengilmui, maka kerusakannya itu lebih banyak daripada kebenarannya. Nah, berilmu lagi jamaah. Untuk punya ilmu harus apa? Menyiapkan waktu, melonggarkan waktu. Nah, kalau enggak mau melonggarkan waktu, ilmu enggak akan datang. Jangankan ilmu, uang saja. Kalau kita enggak mau usaha, uang juga enggak jatuh dari langit. Enggak cukup cuma berdoa, ya Allah, aku pengen uang, sekarang aku pengen beli ini, pengen beli itu, terus jatuh. Enggak ada. Harus dengan usaha mencari. Apalagi ilmu. Untuk sampai biar ibadah kita benar diterima Allah itu dengan ilmu. Punya ilmu saja, cara mengerjakan ibadah ujiannya masih di hati. Ya ngerjakannya bisa. Seperti kita sholat, bisa nggak sholat? Sudah belajar ilmu sholat? Ya, tapi pertanyaannya apakah sudah ikhlas sholatnya? Yang jadi masalah, sudah punya ilmu, diuji apa? Keikhlasan. Ya, itu yang punya ilmu, apalagi nggak punya ilmu. Nah. Kemudian jamaah hadakumullahu jami'ah, yang ketiga, amalan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala telah kabarkan di surah An-Nisa ayat yang ke-13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Dia kekal di dalamnya. Dikatakan wadzalika fauzul azim, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Iya, hadiah paling besar ketika di akhirat manusia diselamatkan dari siksa neraka, dimasukkan ke surga. Itu hadiah terbesar. Itu harapan semua manusia, tetapi harapan itu harus ada usaha. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, sungguh dia telah sukses, telah beruntung, menjadi orang bahagia. Nah, tetapi untuk menyelamatkan diri dari api neraka dengan usaha, dengan sungguh-sungguh. Ingin masuk surga dengan usaha. Yeah. Kemudian berikutnya,
amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga, yaitu dengan senang berinfak, tidak bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri Anda dari panasnya api neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Coba kurma cuma sedikit, kecil, separuhnya saja, sedikit aja. Ya, cuman sedekah itu ada urut-urutannya. Biasanya orang kalau memahami sedekah, apa yang dipahami? Ya ke masjid, ya kan? Ya ke masjid, yang keluar rumah itu sedekah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana urutan-urutan sedekah. Yang pertama, sedekah itu pada diri kita sendiri. Ya, kita cukupi diri kita. Ya. Kemudian apa? Fabda bima ta'ul. Setelah itu mulai dari orang-orang yang Anda tanggung, berada di bawah kekuasaan Anda. Siapa? Ada anak, ada istri, ada pembantu, mungkin ada pegawai. Ya, jangan sampai pegawai nyambut gawe seminggu diutang. Ya, infak ke masjid sregep. Nah, ini kebalik-balik namanya. Ya. Pegawai sudah seminggu kerja diutang, sesok kerja meneh 2 minggu diutang meneh. Untuk apa? Bangun masjid. Ya. Dia beralasan apa? Bahwa man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Akhirnya masjidnya diutamakan. Ya, maka itu kekeliruan. Ya. Fabda bima ta'ul. Mulai dari yang Anda tanggung. Setelah diri Anda juga enggak boleh menyiksa diri Anda. Ya, Anda yang kerja, yang berusaha sebagai kepala rumah tangga, tapi Anda menyiksa diri. Udah, aku enggak butuh uang, aku enggak butuh makan. Ya, akhirnya ya sakit. Ya. Mulai yang Anda tanggung, anak dan istri. Ya. Anak dan istri dipenuhi dulu. Orang-orang yang Anda tanggung, kalau punya pembantu penuhi dulu. Kalau Anda punya pegawai penuhi dulu, baru keluar. Ya. Itulah sedekah. Ya, sehingga sama anak dan istri jangan pelit. Sama temen, ya, sama temen fairnya luar biasa. Tetapi sama istri hitungan. Ya. Dikasih uang 20.000 suruh belanja, habis berapa Mi? 15. Mana yang 5.000? Sama kawannya uang 100.000, cuman habis 30.000, 70.000 udah untuk kamu aja. Sama kawannya, sama istrinya hitungan. Banyak sekali. Iya. Situlah seorang muslim, seorang yang memburu akhirat, memburu surga. Dia tahu kepada siapa yang dia harus bersedekah, yang dia harus berinfak. Sebelum dia infakkan hartanya keluar, keluarganya didahulukan, orang-orang yang ditanggung didahulukan. Kalau Anda punya kelebihan, silahkan Anda keluar untuk memberikan sebagian rezeki yang Anda berikan. Nah, itulah ciri orang-orang yang nanti akan masuk ke surga. Allah tabaraka wa ta'ala kabarkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra
sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Itu hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa amalannya sampai orang-orang bertakwa dimasukkan ke surga? Amalan pertama, yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Dia menginfakkan sebagian hartanya di saat dia lapang maupun di saat dia sempit. Dia infakkan. Dia senang berinfak. Dia sungguh-sungguh mencari harta. Dia senang mencari harta, tetapi hartanya bukan untuk kemewahan, bukan untuk membanggakan, tetapi hartanya untuk dia pakai untuk ibadah sebagai jalan masuk ke surga. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang bertakwa. Kemudian wal qadhiminal ghaid, dia bisa menahan marah. Wal afina 'anin nas, longgar hatinya, senang memaafkan. Ini tiga-tiga ini enggak mudah jemaah. Tidak mudah karena manusia itu memiliki sifat bakhil, sifat pelit. Padahal kebakhilan itu untuk dirinya sendiri. Dia bakhil itu justru akan menyangsarakan dia sendiri. Allah tabaraka wa taala menghabarkan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang dia bakhil, sesungguhnya kebakhilan itu untuk dirinya sendiri. Nah, itulah amalan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Senang berinfak, senang bersedekah. Nah, terlebih sama keluarganya. Di saat kita sekarang sudah tua, rambut sudah putih, jenggot sudah putih, seringlah ajak istri untuk berdua. Ya, ajak istrinya makan bareng berdua, jalan berdua, niati untuk sedekah kepada istrinya. Kalau istri Anda senang, bahagia dengan apa yang Anda lakukan, maka Anda menjadi manusia yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Amr, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai Allah tabaraka wa taala adalah amalan yang mana seorang hamba memasukkan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman kepada seorang muslim. Apalagi itu istri kita, anak-anak kita. Jangan wis tuwa kok yang jangan. Istri Anda pengen dihibur, istri Anda juga pengen masuk surga. Sedangkan surganya istri Anda itu ada pada diri Anda. Jangan sampai Anda justru mempersulit istri masuk surga. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menanya kepada seorang wanita, "Bagaimana dirimu terhadap suamimu?" Maka beliau jawab, "Aku lakukan apa yang aku yang bisa aku lakukan." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surgamu, nerakamu ada pada suami. Maka wahai para suami, jangan persulit istri masuk surga. Permudahlah istri masuk surga. Jangan persulit. Sebelum Anda nikahi, dia berusaha mengamalkan amal saleh untuk masuk surga. Tapi setelah menikah dengan Anda, jangan sampai Anda menjadi penghalang para wanita masuk surga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan 4 amalan bagi seorang istri, bukan perawan. Seorang istri bisa masuk surga dengan 4 ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata samaniyata ya abwab min ayyiha sya'ah. Ketika seorang istri dia sholat 5 waktu saja, enggak sholat sunnah, 5 waktu aja, wajib aja. Sebab sunnah nanti haknya siapa? Haknya suami. Kalau suami jangan ya jangan, 5 waktu aja. Kemudian di bulan Ramadan besok bisa ketemu dia puasa di bulan Ramadan, puasanya wajib saja. Sebab yang puasa sunnah itu haknya suami. Kemudian dia menjaga kehormatannya, tidak serong, tidak senang dengan laki-laki lain, yang dicintai cuma Anda saja. Ya, maka dari sini bagaimana istri Anda biar tetap cinta sama Anda, jangan dolan. Lah istri cuman di rumah aja, cuman masak, ngurusi anak, ngeliwat, nyapu, ya lama-lama cari emas lain. Ya. Istri juga manusia, dia juga punya kejenuhan. Maka hilangkan kejenuhan itu apa? Dengan main berdua. Jangan dibiarkan lepas sendiri. Wis anu emi, golek kanca renang kono, golek grup kan renang kono. Itu gimana suaminya? Lah kok malah dilepas? Kalau bisa renang berdua, makan berdua, jalan berdua. Untuk apa? Supaya istri bisa menjaga kehormatan. Jangan sampai malah kita yang menjadikan istri kita apa? Nggak bisa menjaga pandangan, nggak bisa menjaga HP-nya, nggak bisa menjaga hatinya, sehingga seneng laki-laki lain lewat HP. Ya berdua sama jenengan, tapi hatinya sama laki-laki lain. Nanti cirinya, nek HP-nya dijileh, jangan pak. Itu alamat berarti. Jangan-jangan istri sudah punya bapak kedua. Ya, fisiknya sama jenengan, tapi hatinya sama bapak yang kedua. Karena apa? Jenengan tidak bisa menjaga kehormatan istri. Dengan apa? Dengan menumbuhkan kecintaan-kecintaan. Islam sudah mengajari. Rasul itu jadi nabi umur berapa? 40 tahun. Bercinta sama istrinya umur berapa? Sampai minum aja 1 gelas, mana bibirmu? Yang mana bekas bibirmu yang mana? Nah, kita pernah iki ngunamu mi yo gelas kuliah nih. Iya kan? Nah, diajak makan berdua, dhewe aku nek wong loro wareg. Gimana? Pada Rasul makan berdua. Ya. Gelas 1. Kalau kita gelasnya 2, piringnya 2, alasannya apa? Kalau minum sendiri tidak kenyang, kan kamu air putih, aku es jeruk. Beda. Nafsu lagi. Ya. Diajak makan berdua. Orang berdua tidak kenyang. Ya nanti tinggal tanduk, toh kan gampang. Jaga supaya istri juga bisa menjaga apa? Kehormatan. Bisa menjadi apa? Anda itu satu-satunya lelaki idaman seorang istri. Jangan sampai fisik berdua, hati di sana. Itu menyakitkan. Nah, maka Anda jangan jadi sebab. Yang keempat, dia taat sama suaminya. Kalau istri punya 4 ini, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia bisa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dia bisa taat sama suaminya, maka dikatakan masuklah ke surga. 8 pintu, silahkan mau lewat pintu mana. Pahami jamaah, istri sebelum dapat jenengan itu sudah punya amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Ketika masih perawan, maka tinggal jenengan lanjutkan saja. Ya, jangan sampai justru jadi penghalang bagi istri untuk masuk ke surga. Ya, ini biasanya si istri seneng banget
Mau krungu ora Pak? Ya, engko sore makan malam berdua. Kan ra totok jak. Kowe nek ngejak kanca sregep, nek ngejak aku alasan. Alasan sing badminton lah, sing futsal lah, ada acara lah. Tapi nek sama temen diusah-usahakan. Ya, memang cintanya jenengan sama temen apa sama istri? Iya. Manfaatkan mumpung masih ketemu sama istri. Atau jangan-jangan jenengan sudah punya terbetik, aku pengen 2 kok. Jadi sudah biar istri siap dulu tak tinggal. Nah ini alamat sudah. Jadi cara olahraga pemanasan dulu. Yes, mulai tinggal. Nek wis biasa ditinggal kan berarti sudah siap. Ya. Pahami jamaah bahwa punya istri 2 itu ndak gampang. Jenengan kan cuma lihat engko nek ra nek kono ya kono. Sini susah ya rono. Kan mingire gur sing penak-penak. Padahal jenengan belum pernah survei yang punya istri 2. Ya. Senangnya sedikit, tanggung jawabnya yang bertambah. Ya. Ojo meden-medeni. Aku ndak meden-medeni. Itu karena survei yang sudah praktek. Ya. Baik, jamaah hadakumullahu jami'an, karena sudah jam 8 cukup. Ya, setengah 8 kan? Sudah cukup. Baik, barakallahu fikum jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.